Halo Scorpio, selamat datang kembali ke channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah general reading untuk Scorpio di bulan April 2022. Ini tadi kartunya udah saya shuffle ya. Dan untuk reading yang lebih komprehensif, silakan cek Moon, Rising, Venus ataupun placement lain yang signifikan di natal chart kamu. Ntar kita buka dulu semuanya. Sekarang kita pakai Celtic Cross. Kalau misalnya nanti ada yang perlu saya konfirmasi, akan saya konfirmasi. Oke. Nah, overall energi kamu di bulan April adalah Seven of Cups. Seven of Cups itu bicara tentang apa? Bicara tentang kamu dihadapkan pada banyak pilihan, kamu dihadapkan pada banyak hal kayak membagi fokus kamu nih yang mana duluan, atau bisa juga ini bicara tentang ilusi ya, tentang pola berpikir atau cara berpikir yang sebenarnya tidak baik untuk kamu gitu ya. Tapi nanti coba kita lihat lebih jauh nih arah readingnya kemana. Yang menjadi tantangan kamu adalah Queen of Cups. Di bulan April ada tantangan kamu Queen of Cups gitu ya. Queen of Cups itu bicara apa? Queen of Cups bicara tentang kematangan emosional, intuitif, perseptif, sensitif. Bicara juga tentang koneksi spiritual gitu ya. Mungkin kamu dihadapkan pada kondisi-kondisi kamu harus stabil secara emosi atau mengekspresikan emosi kamu secara tepat gitu. Fokus kamu Knight of Pentacles ini bicara tentang mungkin akan ada peluang baru dalam hal finansial atau hubungan baru ya. Karena ini Pentacles mungkin progresnya agak lambat gitu, tapi ini energi Pentacles itu sesuatu yang stabil dan reliable gitu. Ini kekuatan kamu adalah Nine of Pentacles. Strong Pentacles ya. Di sini juga ada Queen of Pentacles. Nine of Pentacles itu adalah energi individu yang kuat, yang nyaman sama dirinya, yang membangun dirinya dan bisa juga bicara tentang orang yang membangun kesuksesan finansialnya gitulah. Itu fokus kamu di bulan kekuatan kamu di bulan April gitu ya. Yang baru saja terjadi recent past, Two of Swords. Bisa juga kondisinya udah lama terjadi tapi energinya masih ada sekarang gitu ya, masih terasa. Two of Swords ini kayaknya sinkron nih sama Seven of Cups. Kamu dihadapkan pada pilihan, kondisi yang membuat kamu harus memilih, tapi kamu mungkin kayak ragu memilih yang mana, nanti takut salah. Karena Two of Swords itu kayak gambarnya tuh di deck-deck yang saya tahu tuh matanya ketutup gitu. Mungkin ini suatu tanda buat kamu kayak sebelum mengambil keputusan, kamu kayak lihat dulu, analisa dulu semua situasinya supaya kamu membuat keputusan yang terbaik gitu ya, dengan hasil gitu yang paling baik gitu outputnya nanti. Lalu di depannya adalah nine di depan kamu gitu, maksudnya Nine of Wands. Nine of Wands ini berbicara tentang yang pertama kayak orang yang capek dengan kondisi hidup, kayak capek juga karena sakit terus gitu ya, hatinya terluka terus gitu. Atau bisa juga orang yang lelah bekerja keras, tapi ini saya tekankan ya, sedikit lagi sampai di garis finish, sedikit lagi sampai pada goal yang dituju, sedikit lagi semesta akan memberikan kamu apresiasi, reward, penghargaan, hal yang pantas kamu terima dari hasil kerja keras kamu ya. Ini Nine of Wands nih. Saya tekankan kalau misalnya selama ini kamu bekerja keras untuk mencapai sesuatu, dikit lagi kamu sampai, dikit lagi semesta akan
memberi kamu reward yang pantas kamu terima dari kerja keras kamu ya. Karena tadi ada Nine of Pentacles juga, kamu membangun diri kamu membangun finansial kamu lagi fokus ke diri kamu sendiri. Mungkin prosesnya terlihat perlahan gitu ya, kamu mungkin juga ada rasa capek gitu, kayak mana nih hasilnya, gak kelihatan. Sabar sedikit lagi, kamu sampai nih sama ya, 9 Pentacle, 9 Wands. Nah, emosi kamu the stars itu bicara tentang harapan, cita-cita, keinginan. Ini juga sebuah tanda gitu kalau star itu muncul dalam sebuah reading, kayak ayo mimpi setinggi-tingginya semesta akan mengabulkan keinginan kamu. Itu yang pertama. Kedua, star itu bicara tentang healing, pemulihan diri dari kesedihan, sakit hati, luka-luka. Semesta akan membantu kamu untuk memproses kesedihan kamu, mengirimkan orang-orang mungkin ya, mengirimkan jawaban untuk kamu keluar dari kesedihan, dari luka-luka itu, dari kesepian kamu ya. Di lingkungan kamu ada death card itu mungkin kamu akan menemukan sebuah akhir gitu ya di bulan April. Ada kondisi yang berakhir, atau kamu harus berpindah tempat, berpindah pekerjaan, kehilangan seseorang gitu ya. Gini, sesuatu berakhir itu yang terbaik buat kita. Yang harus kita mengerti adalah hidup itu sebuah siklus, sama seperti alam ada siklusnya ya. Kayak pohon ada waktunya gugur, ada waktunya dia tumbuh kembali. Sama kayak hidup manusia ada waktunya sesuatu berakhir, ada waktunya hubungan berakhir gitu ya. Tapi abis itu kan chapter baru kita dimulai, babak baru hidup kita dimulai gitu ya. Dan itu semua untuk kebaikan kita, perkembangan diri kita. Dan yang harus teman-teman pahami adalah mungkin sekarang sedih gitu ya kalau sesuatu berakhir gitu ya, tapi nanti kan kita bisa tersenyum lagi, bahagia lagi, ketemu orang baru lagi, jatuh cinta lagi, seperti itu yang harus teman-teman pahami betul gitu ya. Karena kalau mungkin orang-orang yang udah sering lihat tarot gitu ya, kayak suka takut gitu ketemu death card atau ketemu tower gitu ya, takut kayak merasakan ketidaknyamanan, takut merasakan kesedihan. Tapi itu bagian dari proses hidup. Coba belajar dari orang zaman dulu. Ini kan kartu tarot udah dibikin dari tahun 1600-an gitu setahu saya. Kayak orang zaman dulu tuh udah mengerti bahwa hidup itu ada siklusnya, hidup itu ada prosesnya, dan digambarkan dalam major arcana dan minor arcana. Major arcana itu proses yang signifikan gitu dampaknya buat hidup kita gitu ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Lalu harapan, cita-cita, keinginan teman-teman inginkan gitu ya. Ace of Wands ini adalah sebuah awal yang baru gitu ya. Wands itu berbicara tentang sesuatu yang fun, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang menyenangkan hati kita gitu ya. Bisa jadi ada potensial partner gitu ya, potensial lover, atau ketemu teman baru, atau bisa juga ini waktunya nih. Kalau teman-teman punya ide-ide kreatif selama ini tandanya dari semesta. Ayo lakukan sekarang gitu ya. Lakukan sesuatu yang selama ini teman-teman mungkin mikir-mikir buat lakukan, atau ntar aja. Ini waktunya. Ini tandanya dari semesta bahwa waktunya teman-teman mengekspresikan diri kalian atau melakukan hal baru, mencoba hal baru. Dengan itu bisa ketemu orang baru atau calon jodoh kalian. Siapa yang tahu gitu, ya kan? Lalu nanti ini ujungnya seperti apa, outputnya, outcome-nya. Queen of Pentacles nih ya, Pentacles-nya. Mungkin nih, saya melihat sebagian dari teman-teman mungkin proyek kreatif kalian itu bisa menjadi sumber finansial kalian yang baru. Bisa juga kalian hidup dari hobi kalian. Siapa yang tahu gitu ya. Siapa yang tahu, kayak jalan hidup gak ada yang tahu, tapi kan gak ada salahnya mencoba. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini waktunya teman-teman gitu mengekspresikan diri kalian atau melakukan hal-hal yang selama ini teman-teman tunda-tunda untuk lakukan atau segan untuk melakukan, entah untuk alasan apapun itu ya. Mungkin rasa takut, kayak takut gak bagus, takut gagal, takut dinilai orang nanti seperti apa, kayak banyakan takutnya gitu ya.
Ini waktunya teman-teman berhenti takut, waktunya teman-teman untuk mengalir bersama kehidupan. Ayo coba aja gitu ya. Karena apa? Hasilnya nanti adalah Queen of Pentacles gitu ya. Udah di atasnya Nine of Pentacles. Queen of Pentacles itu bicara apa? Bicara tentang berlimpah secara finansial, dia pribadi yang caring sama orang, bisa ngurusin orang gitu ya, bisa juga apa ya, tangannya itu kreatif gitu, jadi gitu kalau mengerjakan sesuatu gitu ya. Mungkin apa yang nanti teman-teman lakukan dengan Ace of Wands ini, kayak ide-ide baru teman-teman itu bisa menghasilkan sesuatu buat teman-teman. Jangan-jangan selama ini teman-teman punya bakat terpendam gitu ya, teman-teman punya skill gitu tapi nggak dikeluarin, tapi ternyata setelah teman-teman ekspresikan, setelah teman-teman kerjakan gitu, kayak menghasilkan sesuatu buat teman-teman gitu. Cuman kuncinya karena ini adalah Pentacles, proses, sabar ya, sabar. Kalau Pentacles itu keluar udah dari Nine of Pentacles ke Queen, itu pasti menghasilkan, tapi kuncinya sabar. Karena di antara semua elemen dalam tarot itu, Pentacles mungkin progresnya yang paling lambat, tapi dia stabil dan dia reliable. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Teman-teman siap-siap jadi Queen of Pentacles, atau mungkin akan ketemu Queen of Pentacles dalam hidup teman-teman nanti gitu, di bulan April atau mungkin setelah bulan April, siapa yang tahu gitu. Ini nggak bicara jenis kelamin ya, bisa cowok bisa cewek, tapi bicara energi gitu, karakter, kepribadian orang yang tangannya mengerjakan sesuatu apa aja jadi gitu ya, orang yang caring sama orang lain gitu, yang ngurusin gitu ya. Mungkin berjiwa penyayang gitu ya, seperti ibu gitu ya. Kan kalau sifat keibuan gitu yang ngurusin orang, penyayang gitu kan gak harus perempuan gitu, laki-laki juga bisa gitu. Bagus dong dia punya kualitas feminim gitu, dia bisa mengekspresikan energi feminim dan maskulinnya itu secara seimbang, berarti kan itu yang teman-teman perlu ingat. Oke, segitu aja readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.